Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu menopang dan tersedia dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih dan kuasa-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada memberi kekuatan dan melimpahkan kami berkat dan kebaikan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat 1-2. Tertulis demikian. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 orang mahasiswa baru tinggal di dalam satu unit asrama. Awalnya tidak ada masalah, tapi lama-kelamaan muncul persoalan, yaitu siapa yang membuang sampah, siapa yang membersihkan kamar mandi, siapa yang harus mengepel lantai. Pertengkaran muncul, semua merasa tidak adil. Akhirnya mereka membuat aturan dan jadwal untuk bersih-bersih, dan situasi pun menjadi kondusif kembali. Dimanapun, tanpa aturan kekacauan akan muncul. Negara tanpa aturan akan hancur. Hidup tanpa aturan akan berantakan. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita aturan. Kalau orang katakan saya tidak mau ikut Tuhan karena ingin bebas, tidak mau ada aturan, itu adalah pilihan yang salah. Kebebasan yang ia idamkan pada akhirnya akan menuju keburukan. Dan pada dasarnya setiap orang yang ingin bebas sebenarnya tidak akan pernah bisa bebas dari aturan Tuhan, sebab suatu saat akan ada penghakiman. Kita perhatikan di sini firman Tuhan dalam Ulangan 10 ayat 1-2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat 2 loh batu yang baru. Setelah loh batu pertama yang berisi 10 perintah Tuhan dihancurkan Musa, dilemparkan karena marah melihat bangsa Israel menyembah patung lembu emas. Dan itu sebabnya Tuhan menyuruh Musa membuat 2 loh batu baru. Di situ Tuhan menuliskan firman-Nya yang tetap berlaku. Firman itu ditulis ulang dan disuruh Tuhan untuk disimpan dan ditaati. Tuhan memberikan aturan supaya kehidupan umat-Nya, kehidupan manusia ciptaannya teratur dan tertib, aman, berkenan kepada Tuhan. Tanpa aturan negara akan kacau. Lihatlah beberapa negara yang hampir gagal. Di sana tidak ada aturan. Negara-negara yang tidak aman, di situ aturan tidak ditegakkan. Tuhan menaruh aturan dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Tapi masalahnya seringkali kita menolak untuk diatur Tuhan. Sebenarnya mengikuti aturan Tuhan akan membawa kita kepada kebaikan dan juga kepada berkat-berkat Tuhan. Jadi yang terbaik yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah mengikuti aturan Tuhan, menuruti firman-Nya dalam hidup kita. Sebab firman-Nya adalah terang bagi langkah kita, menuntun kita pada rencananya. Setelah kenaikan Kristus ke sorga, Dia memberikan kepada kita Roh Kudus, dan Roh Kudus mengingatkan kita akan firman-Nya. Roh Kudus menuliskan firman Tuhan dalam loh hati kita, sehingga kita ingat akan firman Tuhan
dan kita berjalan dalam kebenarannya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hati kita ada firman Tuhan. Di dalam hati kita ada Roh Kudus yang menuntun kita berjalan dalam firman-Nya. Mari jangan abaikan firman Tuhan. Jangan menjauh dari aturan Tuhan, supaya kehidupan kita senantiasa aman dan penuh dengan berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau mengajar kami, membuat kami mengerti bahwa aturan firman Tuhan yang Tuhan berikan bukan bertujuan untuk membatasi kami, bukan bertujuan untuk mengekang kami, tapi bertujuan untuk melindungi kami, memelihara, dan membimbing kami dalam kebaikan, serta rencana-Mu yang indah. Ampuni kami yang seringkali salah paham terhadap aturan firman Tuhan, dan membuat kami menjauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan, mendekat kepadamu, setia melakukan firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas dan aktivitas kami, dalam pekerjaan, usaha, studi, pelayanan, dan dalam segala hal, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan senantiasa berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang dalam pergumulan dan persoalan, jamah dan berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, serta terobosan yang ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan menolong kami dan memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang indah dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.